Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Dr. Prof. Is Amelia MAG. Presentasi ini berjudul Rekonstruksi Sistem Ekonomi Islam, Konsep dan Upaya Implementasi Sistem Ekonomi Islam di Awal Masa Modern. Abu Ala al-Maududi 1903 sampai dengan 1979 Masehi. Kelompok 8 ini beranggotakan Aisyah Salsabila, Nike Maulidia, dan yang terakhir Muhammad Firman Asari. Biografi Abu A'la al-Maududi. Abu A'la al-Maududi merupakan cendekiawan muslim yang lahir pada 3 Rajab 1321 Hijriah atau 5 September 1903 di Aurangabad, India. Ayahnya bernama Abu Hasan, seorang pengacara terkenal keturunan dari sufi besar tarekat Kristia yang banyak berperan dalam menyebarkan Islam di India. Pendidikan al-Maududi diawali di Madrasah Furqaniyah, yaitu sekolah menengah yang menerapkan sistem pendidikan nalar modern dan Islam tradisional. Orang tua beliau tidak ingin beliau pergi ke Inggris dan lebih memilih mendidiknya di rumah dengan menggunakan bahasa Arab Persia, Urdu, dan Inggris. Inilah mengapa al-Maududi menjadi seorang tradisionalis fundamentalis dengan latar belakang pendidikan yang anti-barat. Tulisan Abu A'la al-Maududi banyak mencangkup bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Al-Maududi tidak mempunyai latar belakang pendidikan agama yang mendalam. Meskipun bukan seorang ulama, al-Maududi adalah seorang otodidak yang sangat cerdas. Beliau banyak berkecimpung dalam dunia politik, namun hal tersebut tidak menyurutkan beliau untuk memberikan kontribusi dalam hal ekonomi. Pada tanggal 22 September 1979, beliau meninggal dunia di Buffalo, New York, dan dikuburkan di rumahnya di daerah Lehrah, Lahore, Pakistan. Pemikiran Ekonomi Islam Abu A'la al-Maududi. Format Sistem Ekonomi Islam. Abu A'la al-Maududi menjelaskan bahwa Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi, tetapi bukan berarti Islam telah menerangkan sebuah sistem yang permanen dan lengkap dengan segala detil-detilnya. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Islam menentukan beberapa rancangan dasar atau peraturan dasar yang membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai setiap masa. Melalui hal yang global tersebut akan terlihat jelas tujuan dan maksud dari Al-Quran dan Al-Hadis yang mengatur segala aspek kehidupan sebagaimana mestinya. Yusuf Qaradawi mengatakan, aturan dalam Islam ada yang bersifat global dan rinci. Yang global biasanya untuk hal-hal yang memungkinkan berubah karena faktor waktu dan tempat. Sedangkan hal rinci untuk hal-hal yang baku. Masalah ekonomi dan politik sering berubah, temporal menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, untuk masalah ini, Islam cukup meletakkan dasarnya. Dalam bidang ekonomi, Islam telah membuat beberapa peraturan dan menyusun sejumlah batasan di mana kita boleh membuat suatu sistem sebagaimana perkembangan yang ada. Kita harus menyimpulkan peraturan baru yang berada pada batasan-batasan yang ditemukan oleh Islam. Tujuan organisasi ekonomi dalam Islam. Terdapat 3 tujuan. Yang pertama, kebebasan individu, individual freedom. Islam menentukan peraturan ekonomi yang menghasilkan kebebasan secara maksimal terhadap kegiatan ekonomi kepada setiap individu dan mengikat mereka yang hanya kepada batasan-batasan yang sekiranya penting untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang ditentukan. Yang kedua, keselarasan dalam perkembangan moral dan materi. Penting bagi individu di dalam masyarakat untuk memiliki kesempatan mempraktekkan kebaikan secara sengaja. Maka kedermawanan, kemurahan hati, dan kebaikan lainnya menjadi suatu yang penting dalam masyarakat. Karena itulah Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan sosial,
tapi juga memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia, seperti iman, takwa, pendidikan, dan lainnya. Yang ketiga, kerjasama, keserasian, dan penegakan keadilan. Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan, serta menentang perselisihan dan konflik. Oleh karena itu, Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial, dan bahkan membasminya. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kepemilikan pribadi dan batasannya. Dalam hal ini, Islam tidak membagi harta kepemilikan kepada produksi, konsumen, konsumsi, menghasilkan atau tidak menghasilkannya, tetapi dibedakan berdasarkan kriteria diperoleh secara halal atau haram dan dikeluarkan kepada jalur yang halal dan haram. Selanjutnya, keadilan distribusi. Peraturan penting lainnya dalam ekonomi Islam ialah membangun suatu sistem distribusi yang adil daripada distribusi yang sama terhadap kekayaan. Bahwasanya tidak ada di dalam semesta ini dua hal yang sangat sama, persamaan distribusi dalam ekonomi, tetapi memerintahkan keadilan distribusi dan menentukan regulasi yang jelas untuk memelihara keadilan. Selanjutnya, hak-hak sosial. Islam kemudian menghubungkan kembali hak sosial kepada kekayaan individu dalam berbagai bentuk. Salah satunya seseorang yang memiliki harta lebih, maka mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada kerabatnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jika hal tersebut terlaksana dan disadari oleh setiap keluarga yang kaya, maka setiap keluarga yang membutuhkan bantuan dari luar akan jarang ditemukan, dan fakir miskin yang tinggal di sekitar lingkungan seorang yang kaya juga memiliki hak atas kekayaan tersebut. Selanjutnya, zakat. Zakat merupakan pungutan yang ditarik melalui harta yang diakumulasikan perdagangan, macam-macam bisnis, pertanian, produksi, dan ternak. Tujuannya adalah menciptakan dana untuk membantu secara ekonomi kepada golongan mustahik. Dalam landasan dasarnya, zakat tidak seperti pajak. Dana zakat tidak bisa disalurkan untuk pembangunan jalan, gedung, dan lain-lain. Tetapi tujuannya adalah untuk memenuhi hak-hak orang yang telah ditentukan oleh Allah. Dan zakat tidak ada keuntungan di dalamnya, melainkan penghargaan yang diberikan di hari akhir. Selanjutnya, hukum waris. Hukum waris yang intinya untuk mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh almarhum. Barisan pertama dari pewaris ialah ibu, bapak, istri, dan anak. Selanjutnya saudara pria dan wanita, lalu kerabat dekat dari almarhum. Maka harta almarhum akan didistribusikan menurut hukum waris Islam. Selanjutnya, peran tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Sewa menyewa dan perikatan. Dalam transaksi seperti ini, Islam mengenali hak pemilik tanah dan pemodal. Begitu juga terhadap pekerja dan pelaku bisnis yang menerangkan secara jelas bahwa Islam menganggap keduanya sebagai faktor ekonomi. Dari faktor-faktor tersebut harus adil dalam pembagian keuntungannya. Islam melepaskan kepada kebiasaan dalam pembagiannya. Jika di antara faktor tersebut saling berbuat adil, maka hukum tidak bisa intervensi dalam urusan mereka. Dan apabila terjadi ketidakadilan, hukum mempunyai hak untuk intervensi dalam urusan mereka guna menjaga mereka agar sesuai dengan jalur yang benar. Selanjutnya, ekonomi bebas riba. Sistem ekonomi ini sebenarnya sudah tercipta pada masa lalu ketika pertama kali riba dilarang di wilayah Arab. Karena riba telah diharamkan terhadap seluruh operasi pada sistem ekonomi, Maududi telah menjelaskan bahwa tidak ada kesulitan yang berat untuk mencapai tujuan ini. Masalahnya jelas dan praktis. Modal tidak punya hak untuk memungut bunga yang tetap, meskipun peminjam untung atau rugi. Kreditur tidak punya urusan mengenai risiko yang dijalani oleh industri atau yang lain mengenai untung dan rugi. Selanjutnya ada teori bunga. Yang pertama, teori piutang menanggung resiko. Pelopor teori ini bahwa kreditor menanggung resiko karena meminjamkan modalnya. Ia sendiri menangguhkan keinginannya semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang ia miliki yang mestinya dapat mendatangkan keuntungan baginya. Jika penghutang menggunakan modalnya itu untuk memenuhi keinginan pribadinya, maka ia harus membayar sewa yang merupakan kompensasi dari menanggung resiko. Yang kedua, teori pinjaman memperoleh keuntungan. Pelopor pemikiran ini mengatakan bahwa waktu itu sendiri mempunyai harga yang meningkat sejalan dengan periode waktu. Kemudian, masa peminjam menginvestasikan modalnya mempunyai harga tertentu baginya dan ia akan menggunakannya untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, teori produktivitas modal. Menurut teori ini, modal adalah produktif dan memiliki daya untuk menghasilkan barang yang lebih banyak daripada yang dihasilkan tanpa modal.
atau ia memiliki daya untuk menghasilkan nilai tambah daripada nilai yang telah ada. Sedangkan bunga merupakan imbalan atas pelayanan produktif tersebut dan atas modal kepada peminjam dalam proses produksi. Yang keempat, teori present value lebih besar daripada future value. Alasan mengapa teori present value lebih besar daripada future value diantaranya: 1. Keuntungan masa depan diragukan karena ketidakpastian peristiwa, sedangkan keuntungan di masa kini sudah jelas dan pasti. 2. Kepuasan terhadap keinginan di masa kini lebih bernilai daripada kepuasan di masa depan, karena mungkin saja di masa depan sudah tidak memiliki keinginan seperti itu lagi. 3. Oleh karena dalam kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebih berharga, maka barang sekarang lebih bernilai daripada barang di masa depan. Selanjutnya, bunga merupakan kejahatan moral dan spiritual. Institusi bunga memiliki dampak negatif terhadap masalah psikologis. Ia dapat menanamkan kecintaan terhadap uang dan menumpuk kekayaan demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, bunga merupakan kejahatan sosial dan budaya. Institusi bunga menyebarkan rasa kebencian dan egois yang merusak semangat mengabdi kepada masyarakat dan tidak membantu pertumbuhan masyarakat. Kepentingan orang-orang yang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang miskin. Selanjutnya, bunga merupakan kejahatan ekonomi, di mana terakumulasinya modal secara sia-sia karena pemodal menahannya dengan harapan adanya kenaikan suku bunga. Sikap tamak untuk menaikkan bunga untuk menjadi lebih tinggi yang menyebabkan tidak disalurkannya dana yang seharusnya dikerjakan oleh pelaku bisnis dan dapat sangat cepat mempengaruhi kehancuran ekonomi. Lalu modal tidak diinvestasikan ke dalam banyak perusahaan yang bermanfaat panjang dengan mengharapkan meningginya bunga di masa depan. Hal ini merupakan hambatan dalam pembangunan industri. Selanjutnya ada rekonstruksi sistem ekonomi Islam. Relevansi ekonomi Islam terhadap periode masyarakat sosial. Kodrat ekonomi alamiah dalam diri manusia menurut Al-Maududi adalah semua manusia telah mendapatkan proporsi dalam harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Maududi menjelaskan bahwa semua manusia seharusnya mencari apa yang lebih cocok dalam hatinya, bukan dari egoistiknya. Kecocokan tersebut menempatkan setiap individual ke dalam identitas yang ada sebelumnya, yang didasarkan pada ruang yang dikuasainya. Oleh karena itu, setiap individu harus lebih kreatif dalam mencari jalan untuk mengkonstruksi diri sendiri. Periode kehidupan masyarakat dan revolusi pemikiran membuat semua sistem berubah drastis. Ekonomi Islamiyah yang menjawab itu keinginan manusia, kejujuran, keadilan, konsep halal dan haram, konsep fair dalam ekonomi dan konsep-konsep yang diinginkan oleh masyarakat internasional dijawab oleh ekonomi Islam. Penghapusan riba yang selalu menjerat kaki masyarakat ke dalam lumpur hidup membuat masyarakat lega dengan hadirnya sistem dan mekanisme dari ekonomi Islam. Selanjutnya ada karakteristik yang harus dikonstruksi dalam ekonomi konvensional. Yang pertama ada keadilan sosial. Menurut Al-Maududi, konotasi keadilan sosial yang dimaksud adalah sistem ekonomi yang dimiliki harus seimbang dengan kebenaran obligasi yang dimiliki oleh individual dan yang dimiliki sosial. Kedua, keseimbangan sistem ekonomi. Menurut Al-Maududi, setiap individu harus memiliki oportunitas yang seimbang antara moral, sosial, dan pertumbuhan kekayaan. Perekonomian yang seimbang dan maju adalah perekonomian yang sehat. Sistem unfair tidak diberlakukan dalam perekonomian. Selanjutnya ada orang lain dan teman dalam sistem politik. Sejatinya monopoli dan kapitalis terjadi diakibatkan oleh faktor politik. Oleh karena itu menurut Al-Maududi, sistem yang harus bisa mencegah masyarakat dari sifat-sifat diskriminasi bangsa atau suku dan sifat-sifat kediktatoran dalam politik. Yang terakhir ada persamaan oportunitas. Al-Maududi menjelaskan seharusnya fasilitas yang diberikan oleh sistem ekonomi mengangkat moral-moral proses materi dan perkembangan komunitas dalam pelaku ekonomi. Persamaan oportunitas tersebut dapat menjadikan sistem ekonomi bukan hanya sebuah sistem. Kepekaan masyarakat terhadap pentingnya ekonomi syariah. Terjadinya berbagai krisis di belahan dunia membuat para penganut ekonomi konvensional lelah dengan sistem yang dianutnya. Sistem ekonomi Islam akhirnya banyak mendapat lirikan dari para penganut ekonomi konvensional. Perbankan syariah yang awalnya hanya bisa dibayangkan berdiri di negara muslim, kini pertumbuhannya merembet ke negara non-muslim. Di negara Islam sendiri, perbankan Islam yang merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam berkembang dengan sangat pesat. Di Malaysia, perkembangan sukuk yang menjadi aplikasi baru dalam ekonomi Islam berkembang dari tahun ke tahun.
Sedangkan di Kuwait, dana yang dikucurkan untuk perkembangan suku mencapai puluhan juta dolar. Atas perkembangan tersebut, kepekaan masyarakat internasional terhadap implementasi sehari-hari dalam dunia perekonomian mereka begitu penting. Asas-asas dan dasar-dasar Islam di dalam sistem perekonomian tersebut membuat sistem tersebut tahan akan dampak krisis. Terlebih lagi, riba yang menjadi penyakit mematikan dalam perekonomian dihapus dalam perekonomian Islam. Selanjutnya, implementasi sistem ekonomi Islam di awal masa modern. Dalam dunia modern dewasa ini, tanggung jawab pemerintah jelas semakin berat dan kompleks di tengah gerak gelombang perekonomian dan sosial masyarakat yang menghinggapi dunia modern. Diperlukan langkah awal dan faktor penunjang yang harus diadakan lebih dulu agar ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Penunjang itu misalnya mengadakan training untuk melatih masyarakat produksi agar bisa memanfaatkan teknologi modern demi mengembangkan sumber daya manusianya, sehingga menambah kualitas hasil produksi. Mereka harus dilatih dengan berbagai rumus baku dan akhirnya mampu mengaplikasikan pada sistem produksi. Lembaga pemerintah harus menyediakan dana yang diperlukan demi pengadaan produk-produk unggulan. Jika kita semua mencermati negeri-negeri kapitalis dewasa ini, maka kita akan menemukan sistem intervensi yang semakin hari semakin kuat. Intervensi ini dilakukan guna mengatasi kelumpuhan perekonomian yang dahsyat. Model intervensi dalam pemerintah Islam merupakan kiat perlindungan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat banyak di tengah arus gelombang sistem perekonomian modern. Kapitalis memanjakan ego yang berlebihan, dan sosialis memasung hak kemerdekaan individu pemilik. Dalam pandangan Islam, pemerintah dengan kewajibannya sebagai abdi rakyat sudah seharusnya lah membantu berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan oleh personal. Lalu di dalam bukunya yang berjudul Interest, Maududi menyatakan bahwa perbankan modern tidak sama sekali salah atau keliru. Perbankan adalah salah satu institusi yang dibesarkan oleh peradaban modern yang bermanfaat dan penting. Bank berfungsi untuk mengumpulkan kekayaan yang terserak pada masyarakat dan disatukan, kemudian disalurkan ke semua sektor kehidupan, kapan saja dan di mana saja, tetapi dirusak oleh unsur-unsur yang jahat dan sangat keliru, seperti halnya penggunaan bunga yang termasuk ke dalam riba. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.